warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayat Sari, NPM saya 719212831. Saya merupakan mahasiswi aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja semester 4. Di sini, saya mendapat tugas dari salah satu dosen perpajakan untuk membuat video pembelajaran ataupun video edukasi tentang perpajakan yang materinya adalah hak dan kewajiban wajib pajak. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apakah kita telah mengingat hak dan kewajiban kita secara jelas? Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak. Mengacu dari undang-undang yang sama pada pasal 1 ayat 2 yang dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang meliputi untuk membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, siapapun baik yang sudah memiliki NPWP ataupun belum memiliki NPWP sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Lalu, apa saja hak dan kewajiban wajib pajak itu? Yang pertama, kita akan mengulas tentang hak wajib pajak. Hak wajib pajak disebutkan secara jelas dalam undang-undang dan akan dibahas secara singkat dan tuntas pada saat ini. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak kredit tanggungan telah dapat kita ketahui atau telah dibayar, dipotong, dipungut, ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, maka kita wajib menerima kembali kelebihan tersebut. Dengan kalimat sederhana, kita berhak untuk mengembalikan kelebihan bayar ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, pembayaran dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Kalau Ditjen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan bayar pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan. Yang kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam memeriksa yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak berhak untuk yang pertama, meminta surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, melihat tanda pengenal pemeriksaan. Yang ketiga, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan. Yang keempat, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT. Yang kelima, hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan ruang lingkupnya, jenis pemeriksaan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan paling sebentar 3 bulan dan paling lama itu 6 bulan. Terhitung dari tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 4 bulan dan diperpanjang menjadi 8 bulan. Terhitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau belum membayar, nihil pembayaran. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut, dapat mengajukan keberatan. Lalu,
Bila belum puas dengan keputusan tersebut, selanjutnya wajib pajak dapat melakukan banding atau mengajukan banding, sehingga langkah terakhirnya dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atau MA. Yang keempat, ada hak-hak wajib pajak lainnya, yang diantaranya ada yang pertama, hak kerahasiaan, yang kedua, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, yang ketiga, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, yang keempat, hak untuk pengurangan PPh pasal 25, yang kelima, hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang keenam, hak untuk pembebasan, yang ketujuh, hak untuk pengembalian dan pendahuluan tentang kelebihan pembayaran pajak, yang kedelapan, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, dan yang kesembilan, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Nah, setelah kita mengetahui hak kerahasiaan itu, hak wajib pajak yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah surat pemberitahuan, laporan keuangan, dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai dengan ketetapan perpajakan yang berlaku. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, wajib pajak dapat melakukan pengajuan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan atau PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB karena kondisi atau sebab tertentu seperti rusaknya bumi dan bangunan yang terkena oleh bencana alam, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang PBB. Wajib pajak yang merupakan anggota veteran pejuang dan pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB. Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran atau PBB P2 yang sudah dialihkan ke pemerintahan daerah baik kota ataupun kabupaten. Pengangsuran pengurangan PBB dilakukan di kantor dinas pendapatan kota atau kabupaten setempat. Hak untuk pembebasan pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemangkasan pajak penghasilan dengan alasan tertentu. Hak untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pajak ini dilakukan biasanya wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh terhitung sejak tanggal permohonan. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai oleh hibah atau dana pinjaman luar negeri. PPh terutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Dalam lingkup PPN, barang kena pajak atau BKP atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN. BKP tersebut diantaranya kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku perlengkapan TNI Polri yang diimpor maupun yang diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu.
Kewajiban wajib pajak selain hak, ada kewajiban juga yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, yang diantaranya yang pertama, kewajiban untuk mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor pajak Pratama atau KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Saat ini pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui online. Wajib pajak yang merupakan pengusaha wajibnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP oleh KPP atau KP2KP setelah memenuhi persyaratan tertentu. Yang diantaranya, pengusaha, orang pribadi ataupun badan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah omset melebihi 4.800.000 dalam 1 tahun. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, tetap dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dikukuhkan, maka wajib untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari setiap pembeli atau pengguna jasanya dengan menerbitkan faktur perpajakan atau faktur pajak PPN tersebut yang kemudian dilaporkan dalam SPT. Jika ada yang harus disetorkan, maka wajib pajak perlu menyetorkan PPN itu ke KPP tempat mendaftar atau bisa secara online melalui aplikasi online pajak. Yang kedua, kewajiban pembayaran pemotongan pemungutan dan pelaporan pajak. Sesuai dengan sistem self-assessment system, wajib pajak harus melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Dalam melaksanakan kewajiban ini dapat melakukan secara mudah dan cepat melalui aplikasi online pajak. Aplikasi online pajak memudahkan untuk hitung setor lapor pajak. Semua pelaksanaan kewajiban pajak ini cukup dilakukan dalam satu aplikasi melalui aplikasi online pajak. Yang ketiga, kewajiban dalam hal diperiksa. Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk mengurangi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban yang diperiksa ada berbagai macam, yang diantaranya adalah yang pertama, memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan, khususnya jenis pemeriksaan kantor. Yang kedua, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang menjadi data dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan. Untuk jenis pemeriksaan laporan, wajib pajak harus memberikan akses untuk melihat dan menyimpan data. Dan yang ketiga, memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu serta memberi bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor. Yang keenam, memberikan keterangan lain baik lisan maupun tertulis yang diperlukan. Yang keempat, kewajiban memberi data. Data di sini adalah data dan informasi orang pribadi ataupun badan yang menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan usaha, dan atau kekayaan yang bersangkutan. Sehingga semua ini termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transisi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit serta laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Kewajiban ini tidak hanya dipatuhi oleh wajib pajak, tetapi juga diperoleh dan dipatuhi oleh setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, ataupun pihak lainnya. Jika sengaja tidak memenuhi kewajiban ini, wajib pajak akan terkena pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Kesimpulannya, secara garis besar hak dan kewajiban ini
meliputi hak kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak yang pertama. Hak wajib pajak ini terdiri dari hak atas kelebihan pajak, hak dalam pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan atau banding atau peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan, hak dijaga kerahasiaan data wajib pajak, dan hak-hak lainnya. Yang kedua, hak wajib pajak terdiri dari mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, melaksanakan kegiatan perpajakan sendiri sesuai dengan self-assessment system, yaitu dari menghitung, memungut, membayar, melaporkan pajak terhutang, kewajiban dalam pemeriksaan, dan kewajiban memberikan data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.